Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang jenis-jenis komputer. Jenis komputer ada 6. Yang pertama adalah mikrokomputer, kemudian komputer personal, kemudian mini PC, kemudian ada mini komputer, selanjutnya adalah komputer mainframe dan super komputer. Kita bahas yang pertama yaitu mikrokomputer. Mikrokomputer adalah suatu komputer yang memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan jenis-jenis komputer yang lain dan menggunakan mikroprosesor sebagai CPU atau unit pemrosesan utama. Dan ada beberapa contoh. Di sini saya tampilkan 2. Ini ada banyak yang lain, tapi ini ada 2 yang berkembang, yaitu Raspberry Pi dan Arduino. Mungkin nggak asing ya, Arduino. Raspberry Pi atau disingkat dengan Raspi adalah SBC atau Single Board Circuit yang seukuran dengan kartu kredit dan dapat digunakan untuk menjalankan program perkantoran, permainan komputer, dan sebagai pemutar media hingga video resolusi tinggi. Lambangnya seperti ini. Ini lambang dari Raspberry Pi atau Raspi. Raspi sendiri dibagi menjadi 2 ya. Ada Raspi tipe A dan tipe B. Untuk tipe A, memorinya adalah 256 MB dan belum adanya port internet. Sedangkan Raspi tipe B, memorinya adalah 512 MB dan port untuk internet sudah tersedia. Ini ya, ada tipe A dan tipe B. Tipe A memiliki 256 MB, sedangkan tipe B memiliki 512 MB. Tipe A belum ada port internetnya, sedangkan tipe B sudah ada port internetnya. Selanjutnya kita ke Arduino. Arduino sendiri adalah microcontroller dengan jenis papan tunggal atau single board yang bersifat sumber terbuka. Papan Arduino dapat membaca input dan menghasilkan sinyal output yang mengaktifasi motor, penggerak ya, dinamo ataupun apapun itu, nyala sebelum menghidupkan lampu LED dan sebagainya atau yang lainnya. Arduino itu dapat ditemukan mulai dari papan 8 bit ya, 8 bit hingga sampai dengan ya produk untuk aplikasi Internet of Things. Nah, tadi untuk Arduino sendiri begitu banyaknya ya. Yang paling sederhana yaitu Arduino Uno, kemudian ada Do, kemudian ada Mega, kemudian ada Leonardo, kemudian ada Vio, kemudian ada Lilipad, kemudian yang berikutnya adalah Nano, kemudian ada Arduino Mini, kemudian ada Arduino Micro, ada Arduino Internet, kemudian ada Arduino Explorer, dan yang terakhir adalah Arduino Robot. Kemudian ada komputer personal. Nah, ini mungkin sering kita temui ya, komputer personal atau PC. PC memiliki ukuran yang lebih besar dibanding komputer mikro dan memiliki kemampuan penyimpanan dan pengolahan data yang lebih besar dibandingkan dengan komputer mikro tadi.
dan dibuat untuk penggunaan personal, artinya untuk pribadi. Ini maksud dengan PC. Nah, PC dapat berupa desktop yang bisa ditaruh di meja atau juga dapat dijinjing, yaitu laptop. Ada laptop dan ada desktop. Desktop itu dirancang untuk ditaruh di meja, kemudian untuk yang dijinjing ditambahkan dengan laptop. Nah, selanjutnya mini PC. Mini PC merupakan suatu komputer yang dirancang dalam ukuran kecil dan telah dilengkapi dengan teknologi latency free terbaru serta konektivitas modern. Mini PC ini adalah komputer peralihan dari komputer personal ke komputer mini. Jadi antara komputer personal dengan komputer mini. Nah, mini PC ini dirancang digunakan untuk mengetik, browsing, menikmati konten multimedia dengan pengeluaran daya yang lebih sedikit ya, dengan alatnya yang kecil seperti ini. Tentunya dia penggunaan daya listriknya sangat rendah, tapi ada kelemahannya. Mini PC ini tidak cocok untuk gaming ataupun program kinerja grafis karena grafisnya kecil ya, hanya untuk mengetik yang sederhana ya, mengetik, kemudian untuk browsing, nonton film seperti itu, dan nyetel musik mungkin ya, dan sebagainya. Oke, kemudian kita ke mini komputer. Ini di atasnya dari mini PC. Mini komputer itu adalah komputer kelas multi user yang dalam spektrum komputasi berada di posisi menengah di bawah kelas komputer mainframe dan sistem komputer single user seperti komputer pribadi. Nah, ini istilah-istilahnya. Untuk IBM sendiri adalah mid-range system dalam IBM, kemudian workstation itu untuk Sun Microsystem, dan server untuk Unix ataupun Linux. Komputer mainframe. Komputer mainframe ini bentuknya besar kayak lemari es tapi lebih tinggi lagi ya. Komputer mainframe. Komputer mainframe adalah komputer besar yang digunakan untuk memproses data dan aplikasi yang besar. Nah, komputer utama pada umumnya digunakan dalam perusahaan ataupun organisasi yang menangani data seperti sensus, riset penelitian, keperluan militer, dan transaksi keuangan. Nah, ini ya, ada kalau nggak salah di Jakarta itu membeli komputer mainframe. Ini harganya lumayan besar, bisa di browsing ya. Kemudian ini ada keunggulannya, yaitu kecepatan pemrosesan datanya, kompatibilitas berbagai aplikasi, dan ketangguhan, kekuatannya ya, kekokohannya. Dihidupin berapa bulan masih kuat dia ya, ketangguhannya. Nah, di atas mainframe ada namanya superkomputer. Superkomputer ini kalau dilihat-lihat ya, gabungan dari beberapa mainframe. Nah, superkomputer adalah sebuah komputer yang memimpin di dunia dalam kapasitas pemrosesan, terutama kecepatan perhitungan. Nah, dibandingkan dengan komputer lainnya, superkomputer memiliki ukuran yang paling besar dan memiliki kapasitas pengolahan data dan kinerja yang paling kuat. Superkomputer memiliki kemampuan untuk melakukan triliun ya, 1000 miliar triliun ya perintah atau instruksi per detik.
yang dapat dihitung dengan FLOPS, floating point operation per second. Nah, pengguna superkomputer biasanya ialah perusahaan atau organisasi besar, contohnya NASA, yang menggunakan dalam peluncuran dan mengendalikan pesawat, roket, ataupun satelit dan sebagainya. Nah, di dunia ini ada peringkat top 500 di tahun 2020. Yang pertama, Fugaku Fujitsu dari Jepang, ya, superkomputer dengan nama Fugaku Fujitsu dari Jepang, kecepatannya adalah 442 flops. Kemudian ada lagi Summit IBM milik Amerika Serikat, kecepatannya adalah 148,6 flops. Kemudian ada lagi Sierra nih, gambarnya seperti ini, Sierra IBM milik Amerika Serikat dengan kecepatan 94,6 flops. Kemudian ada lagi Sunway Taihu-like milik Cina dengan kecepatan 93 flops. Dan yang terakhir adalah Perlmutter dari Jepang, kecepatannya adalah 10 flops. Nah, itulah jenis-jenis komputer yang ada di dunia, ya. Semoga bermanfaat. Maju selalu para pembelajar Indonesia. Dukung selalu channel kami dengan klik like, subscribe, komen, dan share agar channel kami terus berkembang. Maju selalu para pembelajar Indonesia.